Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif oleh Mursidah, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah dalam segitiga restitusi ini yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan agar memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Satu, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pertanyaan. Satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak ada yang sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki masalah ini. Empat, saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Dan yang kelima adalah, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu? Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan ataupun pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan. Dengan pertanyaan yang pertama, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Dan yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru. Bersediakah kamu mempelajarinya? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dengan pertanyaan yang pertama, satu, sebagai keluarga atau suatu kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadikan kamu ingin menjadikan orang seperti apa? Kasus satu. Pada pagi Selasa adalah merupakan jadwal kegiatan pembiasaan pagi yaitu membaca surah-surah pendek untuk semua murid. Pada waktu kegiatan tersebut sedang berlangsung, datang Rizky murid kelas 6. Namun, dia tidak langsung ikut bergabung dengan teman-temannya untuk membaca surah-surah pendek, tapi malah langsung ke warung untuk makan pagi, sehingga tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Dengan skenario-nya adalah, Rizky, tadi Ibu melihat waktu kegiatan pembiasaan pagi tadi, ternyata Rizky tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Kenapa demikian Rizky? Saya belum sempat sarapan pagi Bu, jadi saya makan di warung. Oh, jadi hari
Rizky bangunnya kesiangan sehingga tidak sempat sarapan pagi di rumah sehingga makannya di warung. Berarti saya harus tidur lebih awal. Iya. Nah, bagus sekali keinginanmu itu untuk tidur lebih awal supaya tidak kesiangan lagi. Ya, Bu. Sebenarnya ibu pun juga pernah mengalami hal yang demikian, bangun kesiangan dan berbuat kesalahan. Itu adalah suatu hal yang wajar. Itu adalah suatu perbuatan yang senantiasa bisa terjadi pada setiap manusia, bisa berbuat suatu kesalahan. Namun dari kesalahan itu bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan itu? Rizky mau memperbaiki kesalahannya? Ya, saya berusaha untuk memperbaiki kesalahan saya. Nah, sebenarnya makan pagi itu bagi setiap orang itu penting. Nah, demikian juga Rizky ya harus makan sebelum berangkat ke sekolah agar nanti bisa melaksanakan aktivitas belajar dengan baik. Nah, terus bagaimana agar sarapan itu jangan terlambat, agar masuk ke sekolah tidak terlambat? Bagaimana caranya Rizky mengatasinya? Ya, Bu, nanti saya akan mengatur agar sarapannya lebih awal. Bagus. Nah, kamu patut bangga sebenarnya dengan diri kamu sendiri. Kamu sudah bisa menghargai diri kamu sendiri dengan cara menjaga kesehatan dirimu. Makan setiap pagi. Nah, itu merupakan adalah cara kita untuk menjaga kesehatan. Nah, namun tinggal kita bagaimana mengatur waktunya dengan baik. Nanti saya akan berusaha mengatur waktunya. Nah, sekarang coba Rizky renungkan, coba Rizky pikirkan. Kira-kira apakah tindakan yang sudah Rizky lakukan tadi pagi dengan tidak mengikuti kegiatan pembiasaan pagi bersama-sama dengan kawan, apakah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Tidak, Bu. Nah, kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang sudah Rizky langgar? Menjaga dan mematuhi peraturan di sekolah. Nah, apakah Rizky meyakini atau tidak meyakini bahwa kita wajib menjalankan peraturan dan tanggung jawab kita di sekolah itu? Meyakini, Bu. Lalu, keyakinan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya akan mengikuti dalam setiap kegiatan pagi, pembiasaan pagi. Bagus. Nah, ada kemauan kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu yaitu dengan selalu ikut mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah, terutama kegiatan pembiasaan pagi. Baik, silahkan kamu kembali ke tempat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Rahman, murid kelas 6 SDN Haliau. Saya akan berusaha untuk bisa menjalankan peraturan di sekolah, terutama dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan pagi dan bangun lebih awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Rahman. Kasus 2. Pika, murid kelas 6. Sudah beberapa kali pada setiap hari Senin selalu tidak hadir ke sekolah. Padahal ia tidak sakit ataupun izin untuk keperluan lain. Tapi karena tidak mau menghafal surah-surah pendek ataupun doa pendek pada jam pelajaran agama Islam pada hari Senin tersebut. Assalamualaikum, Bu. Dengan skenario warahmatullahi wabarakatuh. Pika, tahu ibu manggil kamu ke sini apa? Tahu, Bu. Nah, ibu lihat, ibu perhatikan sudah 2 kali 2 minggu ini secara berturut-turut pada hari Senin Vika pasti tidak hadir ke sekolah. Kira-kira kenapa? Saya kurang hafal, Bu, hafalan dalam pelajaran agama Islam. Nah, kalau memang Vika tidak bisa hafal, sebenarnya kita bisa mencari solusinya. Mungkin kita bisa berkonsultasi dengan guru mata pelajaran agama Islam. Ya, Bu, saya bersedia. Nah, rasa cemas, rasa khawatir, rasa tidak mampu menghafal itu adalah rasa yang manusiawi, hal yang wajar. Dan ibu pun pernah juga merasakan hal yang demikian. Namun kita bisa mencari
Bagaimana mengatasi solusinya itu? Karena setiap manusia itu pasti ada kekurangannya. Saya akan berusaha untuk bisa, Bu. Nah, mengapa Fika tidak bisa hafal? Padahal teman-teman yang lain mereka sudah hafal semua. Mengapa? Maafkan saya, Bu, karena saya sering main HP sehingga tidak bisa menghafal dengan baik. Nah, yang penting sekarang bagaimana Fika sudah bisa mencari solusinya agar bisa mengatasi permasalahan ini. Setuju? Iya, Bu. Nah, kira-kira apa yang sudah kamu langgar dari yang kamu lakukan di sini, dari kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Belum sesuai, Bu. Nah, kalau belum sesuai, kira-kira kesepakatan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Apakah sesuai juga dengan prinsip kamu? Disiplin, Bu. Nah, kira-kira disiplin itu penting tidak bagi buat kamu, Vika? Penting, Bu, karena dapat menjadikan kita dapat bertanggung jawab terhadap tugas. Nah, karena di sini, karena Vika sudah menyadari kesalahannya dan sudah mau memperbaiki kesalahannya, sehingga nanti ke depannya bisa melaksanakannya hafalan ini dengan baik. Setuju? Setuju, Bu. Saya akan berusaha untuk menghafal sungguh-sungguh dan mengurangi main HP. Bagus. Nah, sekarang silakan Vika untuk kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika dari kelas 6 SDN Halia. Terima kasih Bu Guru, saya diajak diskusi untuk menemukan solusi tidak bisa menghafal surah pendek. Maka dengan ini saya berusaha sungguh-sungguh untuk menghafal dan mengurangi main HP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian paparan saya mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Terima kasih. Salam dan bahagia.